Oke, ketemu lagi di Review Corner. Sebenarnya ini video buat ngetes ya. Jadi kalau kita nggak bahas konten vape, tapi saya kan YouTuber yang kebanyakan kontennya vape, itu kan kebanyakan kayak dolar kuning. Nah, itu ketika kita nggak nge-review vape tuh munculnya apa? Sebenarnya sih udah tahu sih jawabannya, munculnya bakalan kuning lagi karena udah kayak apa ya? Kayak udah kejudge gitu loh, kejudge atau udah memang kayak dianggap semua kontennya tuh menghasilkan dolar kuning gitu loh. Beda sama kayak podcastnya Om Deddy misalnya, itu kan dia walaupun kadang-kadang ada nge-vape di sela-sela obrolan, konten dia kan podcast gitu kan, itu gitu. Ini buat ngetes aja sih video ini, ngobrol santai di kala pandemi gitu lah. Ngosan gitu. Ngobrol santai, ngosan. Oke, jadi ini kita udah ada narasumber kita. Narasumbernya abal-abal. Namanya Gojir ya kan, atau Fajar nama benernya. Ini nama nggak benernya itu. Oke, jadi gini, sekarang kan lagi pandemi nih. Udah 1 tahun lebih lagi ya. Dari sebelum lebaran kemarin. Iya, makanya ini kan mau lebaran lagi. Udah 1 tahun lebih, udah nginjak ke usia jalan ke 2 tahun nih pandemi. Meresahkan nggak sih? Meresahkan ya. Jadi kayak misalnya kalau kayak kamu kan, oh ya ini kenalin, dia itu adalah salah satu di leader di VSM Group. VSM itu apa? Vape Store Magelang. Jadi dia itu adalah salah satu leader yang bergerak di bidang marketplace dan sosial media. Sebenarnya sih kalau dia harusnya kayak sekarang jadi solusi sih. Mungkin kayak sebenarnya kan sekarang malah kebantu sih kalau di bidangnya dia ya, only di bidangnya dia. Dari sosial media, marketplace-nya. Karena sekarang kan orang jadi larinya ke situ kan. Ketika pandemi ini jadi social distancing kan jadi online. Terus sebenarnya dia pas sih naiknya tuh kebantu sebenarnya. Cuma dari segi omset pastinya kan turun drastis. Tetap turun. Apa sih yang dirasain, kayak lebih susah apa gimana untuk cari omset? Atau kayak nawarin orang tuh kayak mau tapi kok kayak nggak beli, kayak apa gimana gitu? Coba diceritain. Di masa pandemi ini itu untuk cari user itu agak susah sih. Orang jadi mikir 2 kali kayak mau belanja. Kayak sekarang kan banyak yang keluar dari perusahaan-perusahaan yang kerja di perusahaan dirumahkan, terus nggak kerja lagi, yang dulunya itu pelangganmu itu ya misalnya ya oke. Terus dia nge-vape-nya aktif gitu kan, tiap bulan pasti belanja. Sekarang sebulan bisa turun dia belanjanya, yang dulunya semuanya, contohnya sebulan belanja habis gajian, belanja vape, belanja perlengkapan vape habis banyak, terus sekarang turun jadi separuh, kadang lebih malah turun lagi karena jadi mikir 2 kali ya kan, udah berhenti kerja, terus kebutuhan vape tiap hari dia pakai, terus untuk kebutuhan lainnya juga, jadi untuk ke vape itu udah berkurang, sekarang agak susah. Jadi daya belinya turun karena penghasilannya dia turun atau menghilang. Ada yang menghilang, ada yang gitu turun ya? Gitu. Oke, jadi ya pasti berdampak sih ya, di semua hal pasti berdampak, dan karena vape kan bukan kebutuhan pokok ya sebenarnya. Jadi kayak kebutuhan tambahan atau kebutuhan apa ya? Kebutuhan ya tambahan nih, bener ya, sekunder sama primer ya. Sekunder ya berarti ya. Sekunder. Ketemunya kan si vape itu kebutuhan sekunder. Jadi ya memang pasti kalau ekonominya istilahnya kayak turun kayak apa, pasti berdampak ke daya belinya ya, bener ya. Karena kayak daya belinya. Sebenarnya kalau pengalaman saya sendiri, saya di vape ini belum terlalu lama sih, cuma kalau dibilang kayak 6 tahun tuh udah ada. Jadi sebelum pandemi itu tuh ada kayak namanya, yang saya pahami ya, itu ada yang namanya kayak siklus 2 tahun sekali tuh vape naik gila-gilaan. Itu tuh kayak dibarengin yang umur-umuran dulu underage jadi bisa nge-vape ya. Terus kayak zaman dulu tuh kayak
misalnya ada penerimaan siswa baru nih ya kan, kayak mahasiswa baru lah ya, itu kan udah mulai bisa nge-vape tuh. Wah itu tuh bareng vape naik, jadi kayak jor-joran tuh loh. Itu saya udah ngalamin 2 kali sebenarnya. Jadi di 2016 tuh gitu, terus di 2018 ke 19 itu gitu lagi. Dan ini nggak tahu sih momennya di 2020 kemarin kan bas kayak waktunya turun sebenarnya. Turun. Tapi dibarengin sama si pandemi jadi tambah gila turunnya ya kan. Terus sekarang nih sebenarnya udah mulai stabil di era pandemi, bukan kayak stabil seperti yang biasanya terjadi sebenarnya gitu. Apalagi di bulan puasa ini. Orang nggak ada pandemi aja bulan puasa tuh lemes ya. Lemes. Ya kan tahun-tahun lalu juga Tambah sama. sekarang bulan puasa Ada pandemi pula. ada pandemi, makin agak lemes ini. Sampai sekarang tuh istilahnya kayak kalau vape store yang kalau nggak ngoyo, ya kan bahasa Jawanya, nggak jemput bola tuh susah buat jualan kan. Bener-bener. Ya ini mungkin kalau ada shopkeeper toko mana yang lihat juga, ya saran dari kita sih kalian harus jemput bola ya. Harus aktif. Kalau nggak susah sekarang. Kalau dulu kalian bisa istilahnya kayak nunggu di toko orang dateng. Sekarang mungkin dengan kayak ngasih fasilitas COD kalian malah lebih ya kan lebih bisa dapat pelanggan. Kalau istilahnya lagi nggak mau pergi-pergi nih kayak gitu ya diantar gitu ya lumayan ya. Terus marketplace kalian juga diperbaiki, itu juga bagus ya. Betul itu. Itu tuh kayak di seluruh Indonesia random orang bisa tiba-tiba nyangkut tuh enak ya, enak banget itu. Bayangin ada orang yang beli paket siap kebul dari Tokopedia omset 500 sampai 600 ribu gitu. Nah untuk sekarang ini kalian nunggu di toko tuh jarang dapet Susah gitu ya kan. Susah. Itu kita ngomongin dari segi apa ya, kayak dari segi pembisnis vape sih kayak gitu itu loh keresahan yang dihadapin. Sekarang juga kayak bingung ya sebenarnya. Udah gini kok hasilnya gini, udah ngelakuin udah berbagai cara dilakuin. Sudah dengan berbagai cara. Ada jadi vape ya ini. Kalau misalnya suruh ngasih saran ke user dulu deh, kita kan juga istilahnya kita nggak bisa sih istilahnya kayak mata merem atau peteng bahwa tetap bisa saya survive segala macam. Sekarang kita sebagai user dulu tuh gimana sih? Soalnya kan pasti berat kan, apalagi yang kamu ceritain terdampak kan. Ini kan kayak ya sebagai user tuh gimana biar kayak misalnya biar nggak zong milih liquid kan dia tambah berat lagi kalau ketika dia 100 mili zong nggak dipakai bro. Kalau sekarang kan toko-toko itu banyak yang promo-promo. Ya benar. Itu, sekarang promo-promo itu kebantu itu. Walaupun promonya nggak kena sih sebenarnya. Kalau dibilang sekarang dulu promo buat tingkatin hasil, sekarang promo buat survive bro, buat naikin. Jadi misalnya kayak gini, dulu kalian misalnya omset 2 juta ya, terus kalian promo bisa omset 4 juta, sekarang mustahil itu tuh kayak gitu. Jarang banget lah, maksudnya kalau hancur banget sih mungkin bisa. Tapi sekarang lebih ke kayak survive ya. Promo tuh buat survive biar tetap omset tuh, bukan buat naikin loh. Tetap jalan toko. Iya. Ya itu bisa berarti salah satu contohnya cari promo-promo ya. Cari promo-promo. Terus mungkin lihat review yang bener lah ya. Saya nggak bilang review corner selalu bener nggak loh. Jadi cover staff juga sekarang lumayan. Banyak review-review yang bagus-bagus banyak. Jadi kalian bayangin aja dia sedotnya kayak apa. Terus mungkin tester juga bisa ya. Jadi kalau pas pandemi gini kalian zong liquid milih liquid zone juga ngeri gitu loh. Misalnya beli 150 nggak doyan, terus kalian jual second jadi 120, terus kalian harus beli lagi kan malah separuh harga. Ya kan malah lebih susah lagi. Ya itu bisa buat vapers, berarti buat pengguna kalian bisa tester, lihat review, terus itu tadi yang apa namanya promo-promo ya, nyari promo-promo. Terus karena pas puasa juga untuk umat Islam juga artinya lebih nggak boros ya. Jadi nge-vape-nya kalau malam aja. Iya, kalau malam aja gitu. Cuma kalau malam terus por terus ya juga boros. Malam ronda nge-vape terus sampai pagi ya, sahur ya. Sama aja sih kalau kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman shopkeeper di seluruh Indonesia nih, sarannya apa biar bisa survive tokonya? Kalau sama kayak pandemi gini mereka nggak bisa survive, mereka tutup juga ngeri juga. Ngeri loh. Paling ini, kalau untuk shopkeeper biar tokonya tetap jalan, biar tetap ada pembelinya, terus agak stabil lah, kita ngomongnya agak stabil itu. Sekarang omset 1 juta lumayan lah. Itu aja kan, misal toko kecil ya, toko kecil di daerah kecil bukan di kota besar loh. Harus rajin-rajin aja lah, cari konsumen, terus kayak jalan di marketplace, dicari hunting-hunting, Facebook. Dukun gitu perlu nggak sih sebenarnya? Kan kayak Kinder Joy itu kan ada sisi-sisi magicnya kan. Kalau kemarin kita lihat videonya siapa itu kan. Kalau kemarin pas di perjalanan itu kan
kita nonton ini apa kayak video-video Kinder Joy, keresahan kok bisa ya coklat kecil segini ya kan, dan anak saya juga sering beli 14.000 dan laku loh, padahal mainannya kebanyakan hilang loh itu soalnya kecil. Harus ulet sih, harus ulet. Terus apa kayak ini loh, apa jangan cuma ngandelin orang datang terus kita Nggak bisa sih harus cari-cari, harus kita yang ya itu tadi kejar. Apalagi kita ngomongin misalnya gini ya, kayak toko besar pun pastinya terdampak, apalagi toko Pasti. kecil. Jadi gini, kalau untuk toko besar tuh masih menang istilahnya, dia barangnya lengkap ya kan, terus dia bisa buat kayak jujukan atau tempat tujuan yang jarang nggak ada barang itu loh, jarang zone, itu masih dapat poin yang enak banget. Tapi nggak semuanya toko kan punya fasilitas kayak gitu. Toko-toko kecil yang istilahnya dia memang barang-barangnya mepet, kalau update juga 1-2 botol kayak gitu, terus catering coil juga kadang kehabisan. Itu kayak gitu sih, lebih kayak mungkin maksimalin potensi yang dia punya ya. Jadi kayak kamu lakunya di misalnya OCC ya dilengkapin aja dan bener-bener jemput bola ya. Jemput bola. Terus jangan lupa tuh marketplace juga digunain gratis, ngapain sih? Terus Facebook sih sekarang sebenarnya kalau aku sih ngelihat udah mulai boring dulu. Kebanyakan Facebook, apalagi forum jual beli gitu, isinya tuh udah kayak nggak menarik tuh sebenarnya. Kayak orang cuma jualan semua tanpa ada diskusi yang bener-bener bikin komentar banyak dan enak gitu loh, kayak buat didiskusiin. Banyak yang jual ini apa barang second, Ya liquid second gitu ya, larinya pasti ke situ. pot-pot second gitu. Kadang dijual bukan buat ganti lagi. Yang kasihan tuh itu sebenarnya. Tapi ya gimana, yang lagi kayak gini. Tadi tuh ada kayak bercandaan gitu sih. Sekarang masuk Bali ada tiketnya loh. Tiketnya apa suap? Tiketnya sih 160.000 lumayan loh itu. Buat makan sekali 4-5 orang bisa loh. Aduh. Terus, oh iya, ini kan dari lajang ke berumah tangga ini. Nah, ini agak seru nih, ya kan? Apa bedanya lajang sama rumah tangga? kalau lajang itu pasti sendiri ya, nggak ada yang teman tidur. Kalau rumah tangga itu banyak prahara. Banyak apa? Prahara. Pasti itu. Ya apa? Jadi buat yang mereka masih belum atau masih mau ke situ itu biar tahu gitu loh. Biar cepet-cepet nikah atau nggak jadi nikah sekalian gitu. Cepet-cepet nikah lah, enak kan. Kalau udah nikah itu enak. Enaknya ada yang ngurusin, Ada yang ngurusin, ada yang bikinin minum. ada yang bikin minum. Bangun Makan. pagi udah, Mas bangun, kopinya udah jadi tuh. Ya, oke. Terus nggak enaknya? Gak enaknya setiap pulang ke rumah bawa liquid baru. Wah, ini sudah bikin cekcok itu. Padahal kalau dulu kan bebas-bebas aja ya. Bebas. Liquid gonta ganti terus. Boros. Terus. Itu susahnya itu. Pinter-pinter kita lah nyolong-nyolong. Kalau oh ini sisa kemarin kok ada, ini punya temen kok gue bawa. Padahal beli. Padahal beli. Lebih baik apa? Minta Lebih maaf baik minta daripada maaf. minta izin ya. Ya. Oke. Nah itu salah satu quote bagus sih buat kalian yang Tapi enak kok kalau udah Pusing. nikah enak. banyak enaknya bro. Banyak enaknya. Nggak usah jajan. Gak usah jajan. Halal. Ya kan? Nah, kamu kan salah satu orang yang menikah di kondisi pandemi nih. Wah, Gimana? Kayak merasa ada perbedaan sama yang normal atau enggak? Kalau saya kan dulu normal, nggak ada pandemi sih dulu, belum ada bayangan gitu. ya tentunya pasti ada perbedaan sih. Apalagi kemarin kan ke Kalimantan harus swab, waktu itu mahal ya? Mahal tuh swab 250 cuma beli kertas. Itu istilahnya kayak mau ke Kalimantannya doang ya, belum tiket Kalimantan. pesawat apa segala Belum tiket macam. pesawat sih. Oh, banyak lah. Ya jadi yang Terus pasti nggak bisa rame-rame. Nah, benar. Jadi sumbangan terbatas gitu. Sumbangan terbatas. Ya, jadi udah lebih banyak pengeluaran, terus sumbangan terbatas gitu ya. Cuma kalau yang artis itu enggak sih. Beda. Iya sih. Beda itu. Artis tuh tetap yang datang banyak sih. Ada penjabat pun. Kayaknya pejabat. Tapi kalau yang buat duitnya mepet-mepet, udah pengen cepet nikah, Mending sekarang malah mending ya. sekarang. Jadi kawin udah gitu doang ya. Nggak usah banyak undangan. Iya. Yang penting Malah bisa buat jadi alasan loh. Iya benar. nggak usah rame-rame. Yang penting kan sah. cinta gitu kan. Yang penting kan cinta. Jadi ya udahlah hijab aja, dan lagian sekarang harus social distancing segala macam ribet, udah mending kita yang penting kan nikah gitu. Nggak penting kan sebenarnya tamu undangan, oh bisa alasan gitu sih kalian.
Betul itu. Yang kalau yang pengen cepet nikah, Hmm. mending sekarang. Mumpung masih pandemi. Nanti kalau udah selesai pandemi biayanya mahal. Kadang-kadang juga nggak masuk. Gengsinya yang mahal. Kalau kayak di Jawa Tengah sih, saya ngomong ya, nggak tahu di daerah lain. Itu tuh nggak masuk sih dari pengeluaran yang dikeluarin dibanding sumbangan sih. Minus sih. Minus sih. Kalau saya sih dulu minus sih. Kebanyakan pengeluarannya daripada orang uang sumbangan gitu. Ya nggak tahu ya, karena waktu itu kan belum ada pengalaman nikah kan ya baru itu. Nikah sekali. Jadi ya kok kaget aja gitu loh. Oh kok gini gitu loh. Kok tombok ternyata nggak bisa kawin gratis. Gitu sih. Cuma nggak tahu di daerah lain nggak tahu. Karena memang ada daerah kan yang memang gila-gilaan. Oh, beda-beda, tiap daerah beda-beda. Kayak misalnya kamu nikah nih di daerah mana gitu, Kalimantan atau mana gitu, ada yang nyumbang saya telurnya, saya ayamnya, kayak gitu kan ada kan daerah yang kayak gitu. Orang kemarin pas aku nikah tuh, pokoknya aku punya uang segini, cukup nggak cukup harus cukup, karena kita nggak ada undangan. Sampai hari hanya lebih, tombok juga, tapi nggak apa-apa. Ya nikah kan sekali lah, jadi saya kayak ya udahlah kalau misalnya kayak kitanya mau ngirit tapi yang ada yang nggak apa istilahnya ada yang butuh rame-rame juga ya udahlah gitu kan, ngapain juga gitu. Lagian kayak rezeki berkat kan bisa dicari lagi gitu. Tuh, terus mau punya anak rasanya gimana? Bahagia. Bahagia dalam artian karena aku subur nih gitu. Bahagia lah, kita nikah itu ya kan yang dicari kan itu keturunan. Oh, keturunan kan? ya. Keturunan. Oke. Baru nikah kemarin langsung 9 9 bulan lah udah langsung jadi udah mau lahiran. Ya banyak sih pasangan di luar sana yang udah pengen punya anak Tapi kawin belum. nikah udah lama belum dikaruniai kayak gitu sih. Kadang juga ya itu kan juga termasuk rezeki berkat kan anak. Harus ikhtiar. Nah. Ikhtiar. Kalau saran tuh buat yang baru berumah tangga di sana tuh gimana? Kan pasti kan ada 1 tahun kebahagiaan. Kadang itu nggak tahun loh, hitungannya bulan. Oh, kalau aku bahagia terus. Bahagia terus. Kadang tuh ada kayak gini loh, masa-masa kritis pernikahan tuh ada teorinya ya, orang-orang yang percaya kayak kamu 1 tahun pertama tuh isinya bahagia semua gitu. Coba nanti nginjak 2 tahun udah mulai konflik apa segala macem dan ada yang berujung cerai apa segala macem, ada kayak gitu sih. Oh, kalau cerai jangan sampai. Apa yang Amit-amit. disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau di agama saya gitu. Karena kita udah memilih dia sebagai pasangan kita ya kita jaga lah. Ya pasti istilahnya kalau nggak egois banget sih ada jalannya sih. Kadang kan karena masalah sepele aja sih. Nggak mau ngalah. Kok egonya masih tinggi. Yang penting tuh komunikasi sih. Cuma saya mau nerangin di sini sebenarnya gini, komunikasi tuh bukan cuma bicara. Kadang tuh berbicara tuh bukan komunikasi. Nah, kalau ketika itu tuh konteksnya istilahnya beda itu. Komunikasi tuh 2 arah, bukan 1 arah. Jadi ketika misalnya dia bermasalah nih, terus dia ngutarain gitu buat dapat feedback, terus saya saling timpal ya, saling gitu, nggak cuma istilahnya cuma 1 arah doang gitu. Jadinya nggak komunikasi kalau 1 arah doang. Itu pengumuman kalau 1 arah doang. Woro-woro kan, pengumuman kan nggak mungkin kan kamu tiba-tiba kamu bales nih pengumumannya. Pengumuman besok upacara hari Senin, kamu bales Pak besok saya nggak bisa, kan nggak ada kayak gitu. Adanya cuma kayak pemaksaan gitu kan, pengumuman kayak ngasih tahu gitu. Nah, komunikasi atau berbicara itu beda gitu, komunikasi sama berbicara. Jadi komunikasi itu harus 2 arah. Kalau orang 2, kalau orang 3 ya beda lagi kan gitu. Sekarang tuh kayak kita lihat jalanan tuh lebih sepi, bener nggak? Lebih sepi. Ini kita karena nggak bisa mudik. Iya. Yang ketiga ya ke Bali berarti ya. Yang ketiga. Itu parah loh, sepi banget loh, nggak kayak kemarin. Sampai kita kemarin naik kapal ya. Tadi naik kapal isinya cuma 2 mobil loh, kita sama orang lain ya. Itu tuh kayak kita nyewa, bener-bener nyewa dari Jawa ke Bali buat pribadi tuh, gila itu, asli gila. Terus ini
kita juga nginep di sini tuh Sepi. isinya cuma kita doang. Biasanya Nggak ada padahal yang dulu lain. ada barengan bule. Oh, ya. ada yang dari mancanegara itu ada. Iya. Sekarang nggak ada, Terus kita tadi di Bali juga, walaupun tetap ada ketemu bule tapi jarang. jarang. Kayak jarang. Satu banget. dua aja kan dari kelihatan. Oh, terus sama warung-warung juga banyak sepi loh. Banyak. Jadi kayak wah gila sih. Semoga pandemi buru-buru minggat aja Lekas sih. berlalu lah. Maksudnya lo pandemi itu ada apa enggak, minggat aja udah gitu. Ngerepotin gitu loh. Meresahkan. Iya, meresahkan. Orang ibadah jadi susah. Sekarang saya lihat walaupun saya bukan umat Islam ya, saya lihat kayak apa? Kan ada tuh di YouTube kayak live streaming apa naik haji ya. Heeh. Itu kan biasanya kan bener-bener rapat kan. Rapi. Rapat kan biasanya. Sekarang dijarakin loh. Heeh. Itu parah loh. Jadi istilah kayak apa ya, itu yang udah berapa ratus atau berapa ribu tahun sih kalau kayak naik haji itu kan udah lama ya. Daftarnya udah lama ya. Sama maksudnya kan itu kayak apa, kayak udah tradisi kan, tradisi yang udah ada dulu kan berdempet-dempetan kan, bebas-bebas Rame, aja, ya, rame. susah. Istilah kayak Sekarang itu ya. Hajar Aswad pun susah ya katanya dulu. Kalau saya dengar-dengar sekarang tuh dijarakin loh. Aku sampai lihat ini kok gini banget sih. Covid ini meresahkan. Iya, parah banget itu. Terus kayak ada nggak tahu tuh di masjid dijarak-jarakin juga nggak sih kalau kamu? Masih. Masih? Sampai sekarang masih. Jadi Jarak 1 meter gitu. padahal kan ada Sholat. kayak apa petunjuk atau kayak himbauannya kalau Kalau kan harus rapat kan? syaf harus rapat. Itu aja sekarang kayak nyesuaiin gitu kan, kayak gila loh, agama aja kena loh dikerjain kok. Nggak enak banget. Iya, itu parah sih. Terus kalau saya sih yang ada yang apa pada dialihkan jadi ke aplikasi Zoom sih nggak masalah aja sih kalau konteksnya bener. Tapi kan kalau kayak sholat apa bisa sih di Zoom, kayaknya enggak deh. Nggak bisa lah. Berjamaah lewat Zoom kan kayaknya nggak ada deh. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Nah itu loh. Nggak mungkin terjadi itu. Jadi gila lah, kalau di tempat saya ada sih ibadah lewat Zoom gitu ya, kayak kamu nonton video di YouTube jadi ya kayak kurang aja dapatnya. Kayak yang kita mau sampaikan tuh nggak sampai. Ya lah, orang kayak nonton konser kan beda sama lihat video streaming kan saya kayak gitu. Ya semoga aja bisa lekas selesai, walaupun teorinya banyak orang yang bilang COVID ini bakal panjang sih. Ada yang bilang ini termasuk perang lah, ada yang bilang pandemi dunia lah, ada apa, tergantung. Ya gimana ya, kita hidup di dunia ini udah ada pemerintahnya. Pemerintah kan memerintah kan. Terus kayak pemerintah juga ada kayak di naungan di dunianya juga. Jadi misalnya Indonesia mau terus kayak gak peduli COVID juga nggak bisa sih. Iya kan, tiba-tiba istilah kayak udah nggak ada pakai protokol-protokolan, bisa kesorot juga sama dunia, nggak bisa juga gitu loh kayak gitu. Jadi ya nggak tahu ini yang mau bener apa salah. Udahlah, selesai aja gitu, back to normal gitu. Cepat-cepat normal aja, biar balik seperti semula. Ya walaupun ada istilah new normal juga sih, tapi ya paling nggak jangan kayak gini lah. Ini Bali gila loh, sepi banget. Bali sepi. Buat yang mau liburan sekarang malah ngirit loh. Ayo liburan biar rame. Jangan mudik, ngaku aja liburan. Kalau mudik nggak bisa. Liburan Bisa. Liburan kan tempat wisata dibuka. Bilang mudik nanti suruh balik lagi. Iya, bilang aja liburan. Kanan. Liburan. Oke, mungkin terakhir gini, kalau saya sih ada saran buat pelaku bisnis terutama vape. Sekarang itu jarang banget ditemuin orang yang jualan MSRP ya. Karena memang susah lagi jualan, itu sih terserah kebijakan masing-masing sih. Cuma saya sih agak setuju sih sama barang-barang tertentu yang di limit kuantitinya dengan tujuan buat jaga harga sebenarnya. Nah, ya iya. kan, jadi nggak, saya setuju sih. Jadi terserah gitu loh, kayak sekarang kan bukan distributor, brewer tuh kan malah semakin gila gitu. Di era pandemi keluar terus kan liquid. Keluar terus, Kan banyak gila, liquid baru. Iya, itu kalau misalnya dibatasin kayak digoreng bener-bener, contohnya kayak liquidnya muffin shake-nya Arab, muffin and shake itu, dia digoreng bener-bener dan profesional banget, dan setelah itu dikeluarin di limit. Oke sih, saya malah setuju daripada yang asal keluar kuantiti banyak gitu. Terus harga di pasaran bakalan hancur. Kasihan ini sih yang reseller kayak normal gitu sih, mereka berat gitu loh ketika perang harga ya, kayak gitu.
Jadi misalnya saya lebih suka yang cara yang tadi sih, kayak di limit gitu sih. Jadi variannya banyak tapi barangnya nggak banyak, itu kan malah enak sih ya, daripada istilahnya kayak jatuhnya nanti ancur-ancuran gitu, ancur-ancuran terus banyak dead stock apa segala macam. Nah, itu. Udah pandemi dead stock pula kan mati gitu, Susah, tambah mati ya. Kayak gitu. Terus sekarang sih device udah mulai kendor ya update-nya. Kendor. Nggak segila dulu gila loh. Drag Argus Keluar, Argus rame. wah, terus si Semuk belum lagi ngeluarin apa gitu. Sekarang udah mulai jenuh kayaknya. Jadi jarang ada. Ini aja tadi yang kita bahas Vinci itu berarti keluar setelah apa? Vinci terakhir keluar. Vinci X kan? Iya. Ada lagi apa Vinci? Pot Vinci yang baru itu. VCX. Iya kan? Nah, itu aja juga udah kalau nggak terlalu sering kayak gitu nggak apa-apa. Terus sama saya setelah masuk salut sama brewer ini menurut pendapat pribadi saya, coba tuh kamu nanti juga bisa komen. MK dan Trilogi itu salah satu brewer yang mereka nggak ikutan nge-push pasar dengan liquid baru, bener kan? Dia masih stabil dengan yang liquid-liquidnya itu. Jadi dia nggak maksain banget dan dia juga jaga kayak kuantitas ya, apa jumlah kuantitasnya di pasar dan kualitasnya juga, dan dia nggak maksain buat ngeluarin terus, nggak ada yang salah sih dari ngeluarin gitu, cuma sekarang toko tuh bingung mau ngambil, takut nggak laku, nggak ngambil, nggak update gitu. Jadi saya salut sama Om Eko MK dan timnya Trilogi, ada Andika Ben itu dan Kevin tuh, saya salut sih, mereka nggak kayak anti mainstream lah mainnya. Jadi nggak terlalu nge-push ikut baru gitu loh. Jadi nggak beratin pasar sih ya. Cuma ganti wajah aja kemarin, itu liquidnya yang baru itu. Ya Wakacau, tapi kan gini, maksudnya dari segi dia ngeluarin juga cuma Wakacau, sekarang kan juga belum ada Wakacau V2 gitu. Tiba-tiba kan kalau sekarang kan apa V1, V2, V3 langsung gila, sebulan, 2 bulan, 3 bulan keluar terus itu. Mati dah. Sini pusing juga jualnya, biar yang lain juga laku gitu. Nggak ada yang ngatur sih ya kayak gitu ya. Sekarang varian liquid lebih jauh daripada rokok loh. Jauh loh ya kan? jauh. Misalnya kayak sekarang mungkin liquid ada berapa sih, 1000 varian mungkin ada loh. Banyak. Iya, Varian banyak liquid banget, sekarang banyak. Wah, itu ya bingung gitu loh. User juga maunya nanti barang-barang baru terus kayak Vape Store juga harus nyari-nyari update terus. Ya, itu Susahnya gini, kalau barang baru terus usernya nggak cocok, nah itu bisa ya jadi yang korban nanti Vape Store. Vape Store-nya yang bisa Misalnya kayak, Om kok jualan barang gak enak, mana tahu gitu loh. Sekarang Vape Store mana sih yang mungkin ada ya, cuma nggak banyak sih yang punya tester seluruh liquid. Menurut aku sih nggak banyak sih, walaupun banyak, ada mungkin nggak banyak. Gila loh, sekarang kalau misalnya mau dibuka itu bisa satu keranjang tuh mungkin tester semua loh. Iya kan? Saking banyaknya. Tester sekarang testernya cukai. Iya. Kalau nggak cukai, kan habis cukai kan. Saya kemarin barusan dipanggil karena ada yang non cukai di toko. Nah itu saran juga buat pemilik toko. Saya kemarin barusan disosialisasi sama cukai, jadi bea cukai. Jadi kalau kalian punya liquid di toko yang non cukai, sebaiknya jangan ada gitu loh. Walaupun itu bentuknya tester, itu sebaiknya ada cukainya. Dan terus apalagi kalau non cukai endosan masih kesegel gitu. Nah, itu kalian kalian salah salah sih ya, kalian salah. pasti bermasalah itu nanti. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gitu jangan ditaruh di Vape Store sih. Buat pemakaian pribadi dapat endorse ya jangan ada di Vape Store barang itu. Jadi kemarin disaranin seperti itu. Mau buka tester pun sekarang mikir-mikir, udah cukai mahal, Iya. mau buka tester Iya kalau laku. Kalau dibuka tester malah jadi nggak enak, mending tak umpetin loh itu tester. Wah ini orang kalau ngicip malah nggak jadi beli. Ya juga pusing. stok nggak banyak, buka tester bercukai. Iya. Berat sekarang, apa-apa serba berat.
Terus kemarin saya juga ada sih kayak sosialisasi bisa ngecerin liquid dengan yang tidak kena sama cukai. Cuma nggak mau saya share di sini sih. Saya nggak setuju sih sama konsep itu. Jadi kayak apa ya? Ya memang bener sih itu kayak nolong di saat pandemi. Cuma kayaknya repot banget sih. Repot tapi bisa sih. Tuh dari cukai kemana ada saran kayak gitu. Oke. Udah, kalau ada saran-saran, Tetap semangat lah. keep fighting, keep fighting. Tetap semangat. Oh. Jangan kendor. Kita harus jemput bola biar tetap jalan. Dan berdoa semoga pandemi lekas selesai. Gitu. Kita doakan sama-sama. Oke, terima kasih dan sekian dari Review Corner. Kita dari The Goose Quest House Bali Pamit. pamit. Oke, siap.